Oke, jumpa lagi dengan saya, Guru Injil Mori. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Kitab Yunus. Tema hari ini adalah menolak dan tidak percaya Allah. Nah, ini yang dialami oleh Yunus. Mari kita membaca Yunus pasal yang pertama, ayat 1-3a saja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, kisah Yunus dimulai dengan panggilan yang tidak biasa. Secara umum, Nabi memang dipanggil untuk memberitakan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Namun kali ini Yunus dipanggil untuk meninggalkan Israel ke sebuah kota non-Yahudi, yaitu Niniwe. Misi yang keluar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi nabi-nabi sebelum Yunus mungkin ada bernubuat tentang bangsa-bangsa lain, tapi belum pernah diutus keluar seperti Yunus ini. Nah, kemudian kota yang dituju ataupun bangsa yang dituju untuk diberitakan firman Tuhan itu sangat tidak biasa. Nah, mari kita mengenal kota Niniwe ini. Nah, saudara-saudara, kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur sangatlah kejam dan penuh dengan kekerasan. Raja-raja Asyur seringkali mencatat hasil kemenangan militer mereka. Mereka catat di buku prasasti seperti itu. Nah, mereka tampilkan keagungan bangsa mereka. Mereka bangga ketika seluruh daratan itu dipenuhi manyat dan api. Dan setelah menangkap musuh mereka, orang Asyur biasanya memotong kaki ataupun satu tangan dari musuh mereka, tawanan mereka, sebagai tanda mereka menang dan mereka bisa salaman kepada orang itu sebagai penghinaan kepada tawanan itu. Mereka memaksa teman ataupun anggota keluarga itu untuk berpawai berjalan bersama-sama dengan kepala orang yang mereka kasihi, yang sudah terpenggal digantung di tiang-tiang. Dan mereka mencabut lidah tahanan itu, menguliti mereka hidup-hidup dan dipertontonkan di tembok-tembok kota. Dan mereka yang masih hidup pasti jadi budak yang sangat menderita. Nah, saudara, bangsa Asyur pada waktu itu dikenal sebagai bangsa teroris. Asyur sangat kejam. Mereka membebankan upeti yang besar kepada bangsa Israel juga. Dan terus mengancam Israel yang bagian utara pada waktu itu. Karena Israel pada waktu itu udah terpisah. Ada yang utara, ada yang selatan. Sepanjang hidup Yunus, Raja Asyur menekan orang-orang Israel bagian utara. Dan tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan itu menghancurkan Israel bagian utara dengan ibu kotanya Samaria. Hancur semua. Nah, bangsa inilah yang menjadi objek penjangkauan misi Allah. Nah, saudara, bayangkan kalau kita jadi Yunus. Mungkin sekali bukan? Yunus bertanya, bagaimana Allah yang baik itu bisa memberikan kesempatan kepada Niniwe? Mengapa Allah menolong orang-orang yang menghancurkan umatnya? Nah, saudara, Yunus dikenal dengan nabi yang patriotik dan sangat membela bangsanya. Ketika kitab ini dituliskan, mungkin sekali pembaca Yunus pasti kaget dengan cerita ini. Mengapa Allah mengirimkan Yunus kepada Niniwe supaya mereka bertobat? Ini sebuah misi yang tidak masuk akal. Kemudian apakah yang menjadi respon Yunus? Inilah yang kita sebut dengan menolak Allah dan tidak percaya kepadanya. Nah, saudara, Yunus sampai pada kesimpulan ia menolak Allah dan tidak percaya kepadanya. Setelah menerima panggilan misi itu, Yunus bukannya taat, ia malah pergi ke arah yang berlawanan. Ayat ketiga. Ia pergi ke Tarsis. Tarsis dipercaya sebagai daerah yang paling barat dari orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika Yunus dipanggil ke timur, ia lari ke barat. Ia
diperintahkan untuk lewat darat, ia melalui laut. Diutus ke kota besar, ia malah membeli tiket ke ujung dunia yang terpencil. Mengapa Yunus menolak? Kita harus melihat jawaban Yunus itu di ayat-ayat sebelumnya. Namun dalam kisah di awal ini kita bisa membayangkan mengapa Yunus menolak misi Allah ini. Nah, mungkin kita bisa beranggapan bahwa misi Allah ini sulit sekali dimengerti secara praktis ataupun teologis. Apakah mungkin secara praktis ya? Apakah mungkin Yunus itu diterima oleh bangsa Niniwe? Ini siapa sih yang datang? Nabi dari bangsa yang kecil. Yunus datang ke kota Niniwe yang besar sekali, megah, negara adikuasa, penuh perkembangan sosial dan budaya, kemiliteran seperti itu. Ketika Yunus datang, mana mungkin didengar? Ini misi yang mustahil bagi Yunus secara praktis. Dan secara teologis pun tidak bisa diterima oleh Yunus. Karena ia tahu beberapa tahun lalu Nabi Nahum menubuatkan bahwa Allah akan menghancurkan Niniwe itu karena kejahatannya. Ini sangat masuk akal sekali karena Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Ketika mereka ditekan oleh Niniwe, mau dihancurkan oleh Niniwe, Tuhan pasti membela bangsanya. Dan Tuhan pasti menghancurkan bangsa Asyur ini, yang jahat ini. Jadi kalau ketika Yunus diutus di sana dan misi ini berhasil, bukannya justru menghancurkan janji Tuhan kepada bangsa Israel sendiri dan membuktikan bahwa Nahum itu nabi palsu. Yunus sangat sulit melakukan tugasnya kali ini. Namun sebenarnya Yunus itu lebih sulit lagi mengerti Allah yang mengutus dia itu. Kenapa kok Tuhan seperti itu? Yunus menyimpulkan bahwa ia tidak melihat alasan yang baik dari perintah Allah itu. Dan disinilah Yunus meragukan kebaikan, hikmat, dan keadilan Allah. Nah, saudara, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Yunus. Mungkin ketika kita duduk di dalam ruang dokter, ketika hasil pemeriksaan diberikan kepada kita, kita terkejut dengan hasilnya. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa relasi saya dengan pasangan saya, dengan keluarga saya, dulu sangat hangat, sangat romantis. Tetapi tidak disangka-sangka sekarang hancur berantakan. Atau kita mungkin putus asa dengan pekerjaan yang kita sedang cari. Kita gagal. Kita tidak dapat kesempatan untuk melamar ke tempat yang baik. Kita ragu menemukan pekerjaan yang lebih baik. Nah, menurut Anda, jika Allah ada, mungkin dia nggak tahu apa yang ia lakukan kepada saya saat ini. Saat semuanya terjadi, musibah terjadi, pandemi terjadi, kita mungkin bisa memutuskan, apakah Allah lebih tahu daripada kita? Apakah Allah masih bertindak dan Allah punya alasan yang baik untuk hidup saya? Nah, saudara, sikap hati manusia yang belum dijamah akan selalu memutuskan bahwa kita yang lebih tahu daripada Tuhan. Kita ragu bahwa Allah itu baik. Kita ragu bahwa Dia ingin kita bahagia. Sehingga kita tidak bisa melihat alasan yang baik dari setiap perbuatan dan perkataan Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam awal Alkitab, kita melihat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka memutuskan untuk lebih percaya kepada bualan iblis daripada kepada Allah. Karena Allah melarang mereka makan dari buah yang di tengah-tengah taman itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka pikir, wah, Allah kok gak kasih tahu kenapa ini gak boleh. Cuman bilang kita pasti mati aja, seperti itu. Nah, saudara, Adam dan Hawa seperti Yunus di masa yang kemudian. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak menemukan alasan yang baik terhadap perintah Allah itu. Dan pastilah demikian.
Dan Allah jadi pribadi yang tidak bisa dipercaya bahwa Allah memikirkan yang terbaik bagi mereka. Dan oleh karena itu Adam dan Hawa pun memakan buah itu. Nah saudara, kadang-kadang kita melihat kondisi, situasi, dan ketika Allah berfirman kepada kita, kita melihat hal itu. Kok gini ya Tuhan? Kok Engkau membuat saya seperti ini? Kok saya harus melakukan ini Tuhan? Apakah Engkau masih punya yang baik untuk saya? Nah saudara, kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Kita perlu ingat bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Janganlah kita menolak Tuhan. Janganlah kita tidak percaya kepadanya. Jikalau kita sampai pada keputusan itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dengan kisah awal Nabi Yunus ini. Ketika ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Tuhan. Menjauhi perintah Tuhan. Karena ia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Ia menolak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, biarlah renungan kami pada hari ini boleh mengingatkan kami Tuhan. Mungkin di dalam masa-masa kelam kehidupan kami, ataupun ketika Tuhan memanggil kami, memerintahkan kami, mengutus kami meragukan kebaikan-Mu Tuhan. Kami meragukan bahwa Engkau mau kami bahagia, ataupun mau sesuatu yang indah. Tuhan, tolong kami tetap percaya kepada-Mu. Dan ingatkanlah kami. Biarlah kami boleh belajar terus percaya kepada Tuhan. Karena kami mau melihat sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami mengerjakan tugas-tugas kami dan pelayanan kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.